di mana di ketiga program pendidikan tersebut kami lebih fokus untuk peningkatan digital skills. Untuk program yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah di kelas industri digital. Jadi ada program pelatihan rutin, kemudian ada kegiatan magang atau PKL, dan ada juga job matching dalam satu paket lengkapnya. Untuk tahapan kerjasamanya, ini nanti ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan pelaksanaan, dan ada tahapan penutupan, di mana untuk durasi program kelas industri di GameLab, ini minimal 1 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Jadi nanti untuk durasinya akan kami sesuaikan, dari pihak sekolah ingin membuka program kelas industrinya untuk kelas berapa. Kemudian supaya lebih detail, kita akan membahas satu persatu di setiap tahapannya. Jadi nanti dari tahapan pertama ini nanti ada tahapan persiapan, di mana di tahapan persiapan ini nanti dari pihak sekolah bisa menentukan fokus kelas industri terlebih dahulu. Jadi ini kalau di SMK Negeri 4 Bojonegoro, ini untuk kompetensi keahlian sesuai dengan program yang kami tawarkan. Saya lihat ada di rekayasa perangkat lunak ya Bapak Ibu? Betul. Baik. Baik, kemudian kalau untuk di jurusan RPL, kami ada 3 pilihan untuk fokus kelas industrinya. Jadi nanti dari pihak sekolah bisa memilih salah satu dari ketiga fokus kelas industri ini. Kenapa? Kita harus memilih salah satu saja karena di setiap industri itu membutuhkan siswa-siswi yang memang fokus dalam satu bidang saja. Adanya di apps developer atau di web front end ataupun juga di game developer. Kemudian untuk pembentukan kelas industrinya, jadi nanti dari pihak sekolah bisa melakukan diskusi terlebih dahulu untuk kegiatan program kelas industri ini nanti sebagai kerjasama ke depannya. Jadi bila memang dari pihak internal sekolah sudah menyetujui adanya program kelas industri ini, baru nanti dari pihak sekolah bisa mensosialisasikan kepada orang tua siswa dan siswa. Kemudian nanti ada pembentukan kelas industrinya, di mana untuk rombelnya ini minimal 20 siswa. Kemudian ada perjanjian kerjasama, ada administrasi di bulan pertama, kemudian sinkronisasi kurikulum, persiapan siswa dan branding lab, dan pelaksanaan kelas industrinya. Untuk sinkronisasi kurikulum ini memang sangat dibutuhkan karena untuk sekolah sendiri diwajibkan oleh pemerintah untuk melakukan link and match dengan pihak industri, yaitu dengan adanya sinkronisasi kurikulum antara SMK dengan industri. Kemudian kita masuk ke tahapan kedua, yaitu di tahapan pelaksanaan, di mana di tahapan pelaksanaan ini anak-anak akan mendapatkan pelatihan dan kegiatan magang. Jadi kalau untuk pelatihan ini pastinya adalah penyampaian materi yang sesuai dengan learning path ataupun fokus kelas industri yang sudah dipilih dari pihak sekolah. Kemudian untuk penerapan prinsip di proses pembelajaran GameLab, kami menggunakan prinsip Kaizen yang sudah kami laksanakan ke 300 sekolah yang sudah melakukan kerjasama dengan kami. Jadi untuk anak-anak nanti pembelajaran via LMS GameLab, kemudian ada pengulangan latihan secara mandiri, kemudian bila dalam pengulangan tersebut ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, nanti anak-anak bisa bertanya via WhatsApp group yang sudah kami sediakan. Jadi di WhatsApp group ini nanti adalah sebagai sarana interaksi antara siswa-siswi dengan trainer ataupun expert yang sudah kami siapkan. Kemudian kami juga menyarankan supaya anak-anak bisa mengikuti webinar sambil praktik di setiap minggunya ataupun di setiap bulannya. Kemudian untuk pembelajaran ini harus dilakukan secara konsisten, paling tidak minimal 2 kali dalam seminggu. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya di kegiatan magang, ini nanti anak-anak memang bisa mempersiapkan untuk mereka sebelum mereka lulus ataupun sebelum mereka terjun langsung di dunia kerja. Di mana untuk kegiatan magang ini, jadi anak-anak bisa mengimplementasikan materi yang pernah kami sampaikan selama pelatihan, mereka bisa langsung mengaplikasikan materi tersebut ketika mengikuti magang, karena untuk di magang sendiri nanti anak-anak akan kami berikan proyek industri yang berimbas kepada portofolionya. Kemudian di tahapan terakhir ini nanti ada tahapan penutupan. Di tahapan penutupan ini kaitannya dengan job matching. Jadi dari GameLab Indonesia akan menjadi jembatan antara peserta kelas industri dengan industri yang sudah melakukan kerjasama dengan kami. Jadi memang beberapa industri ini selalu membuka lowongan di setiap tahunnya atau di setiap bulannya, dan mereka nanti pasti akan menginfokan ke kami. Jadi kami akan memberikan info tersebut kepada peserta kelas industrinya. Karena sudah memiliki bekal dari pelatihan, kemudian kegiatan magang, dan ada juga bimbingan untuk memiliki CV dan sertifikat lain yang bisa menunjang untuk kegiatannya,
Maka dari itu nanti akan mempermudah anak-anak untuk bisa langsung bekerja di industri yang sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan kami. Kemudian kaitannya dengan job matching, ini kami tampilkan untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, di mana memang kalau untuk di GameLab sendiri, memang kami lebih fokus untuk peningkatan digital skill. Jadi sampai pada tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan paling tidak 17 juta tenaga kerja di sektor digital. Maka dari itu untuk pembekalan digital skills ini sangat dibutuhkan, apalagi untuk siswa-siswi SMK. Supaya anak-anak mendapatkan pembekalan tersebut, salah satunya adalah dengan cara mengikuti program kelas industri digital dari GameLab. Kemudian untuk kaitannya dengan pembiayaan, jadi untuk pembiayaan kelas industri, ini nanti akan disesuaikan dengan pilihan model kelas industri yang dipilih dari pihak sekolah. Jadi untuk model kelas industri kami ada dua model, ada yang live learning dan ada juga yang active learning, di mana di kedua model kelas industri ini akan mendapatkan benefit yang sama. Jadi untuk yang membedakan hanyalah di webinarnya saja. Jadi untuk yang live learning webinar 1 minggu sekali, sedangkan yang active learning webinar 1 bulan sekali. Kemudian benefit yang akan didapatkan sekolah antara lain nanti ada perjanjian kerjasama atau MOU antara sekolah dengan industri, kemudian akan adanya sinkronisasi kurikulum, meningkatkan brand sekolah ataupun sistem monitoring siswa. Kemudian benefit untuk gurunya, kami akan memberikan gratis biaya magang atau pelatihan untuk guru pendampingnya. Jadi nanti untuk materinya juga akan disesuaikan dengan kelas industri yang dibuka di GameLab-nya. Kemudian untuk biaya administrasi, jadi untuk yang live learning ini biaya administrasinya Rp250.000 per bulan per siswa, sedangkan kalau untuk yang active learning ini biaya administrasinya Rp100.000 per bulan per siswa. Di mana untuk pembiayaan ini nanti bisa langsung dari orang tua ke GameLab ataupun bisa dari sekolah ke GameLab. Kemudian di sini kami juga menampilkan beberapa penawaran dari industri lain, tetapi untuk fitur ataupun benefitnya tidak seperti yang ada di GameLab. Kita ambil contoh di Decoding, mereka menawarkan paket langganan belajar selama 30 hari itu biaya administrasinya mencapai Rp1.500.000. Sedangkan di GameLab ini untuk program live learning yang untuk tatap mukanya itu dilakukan 1 minggu sekali, biaya administrasinya hanya Rp250.000 per bulan per siswa. Dari biayanya saja, di GameLab ini sudah sangat affordable sekali, sudah sangat murah sekali, kemudian diberikan dengan benefit-benefit yang akan didapatkan siswa, benefit yang akan didapatkan sekolah, atau benefit yang akan didapatkan oleh guru pendampingnya. Kemudian kalau untuk di GameLab sendiri, kami ada webinar rutin, ada pendampingan untuk siswa-siswinya, kemudian akan ada sinkronisasi kurikulum. Sedangkan kalau untuk di industri lain, mereka lebih mengarah ke pembelajaran mandiri tanpa adanya sinkronisasi kurikulum dan tanpa adanya webinar rutin. Kemudian dengan harga yang sangat terjangkau, kami juga menjamin di beberapa poinnya. Jadi untuk pembiayaan itu pastinya juga sepadan dengan benefit yang akan didapatkan. Nah, untuk sistem, kemudian kurikulum ataupun pengajarnya, ini kami menggunakan standar dari industri. Lalu untuk materinya juga kami mengikuti tren dan perkembangan teknologi saat ini. Kemudian ada dedicated team yang menjadi tim support, dan ada garansi pendampingan dari program ini dibuat hingga program ini selesai. Lalu untuk sumber pendanaan kaitannya ini nanti kita memberikan 3 opsi pilihan dari pihak sekolah untuk sumber pendanaannya, bisa dari komite sekolah, bisa dari subsidi, bisa dari pihak sekolah. Lalu untuk program ini bisa dilaksanakan kapan saja dan tidak bergantung dengan semester yang ada di sekolah. Kemudian untuk informasi, kami sudah melakukan kerjasama dengan ratusan SMK dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Indonesia, dan di sini kami menampilkan beberapa sekolah yang sudah melakukan kerjasamanya dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, dan di beberapa daerah lainnya. Lalu untuk kaitannya dengan desain lab sekolah, ini adalah contoh untuk versi idealnya.
di mana kita memang tidak mewajibkan untuk labnya harus sesuai dengan versi idealnya, tetapi kami mewajibkan untuk branding harus dari game lab. Sebagai salah satu contohnya, ini ada desain lab dari SMK Ma'arif Sudimoro. Jadi mereka menggunakan brand dari game lab di setiap desktop PC yang digunakan. Kemudian dipasang juga banner di tampak depan untuk lab yang digunakan untuk proses pembelajaran kelas industri digitalnya. Baik, Bapak, Ibu, saya kira penyampaian materi mengenai program kelas industri digital dari Game Lab ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab, Bapak, Ibu. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya dulu dengan Mbak siapa tadi? Pak, dengan Mbak siapa tadi? Pak. Nah, ya. Oke. Ya. Gini Mbak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi dalam proses pelaksanaan kerjasama ini, tentu saja saya harus mendiskusikan dengan kepala sekolah, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan itu memang harus didiskusikan terlebih dahulu. Cuman saya minta nanti presentasi mungkin dalam bentuk video ini atau dalam bentuk PPT-nya saya minta, sehingga saya bisa mempresentasikan di depan kepala sekolah gitu, seperti itu. Baik. Terus kontak person yang ingin saya hubungi ketika nanti proses ini berlanjut ke depan. Terus yang ketiga adalah jangka waktu dalam proses ini ada batasnya atau ada jangka waktu, karena saya dalam proses berdiskusi dengan kepala sekolah dan dengan harus disosialisasikan dengan orang tua itu kan butuh waktu, sehingga kita tidak bisa, karena urusannya dengan keuangan, hubungannya dengan orang tua wali, seperti itu. Ya, baik, itu Pak. Saja sementara itu saja, Mbak. Baik Pak, siap. Baik, kaitannya dengan materi yang sudah saya sampaikan ini nanti bisa saya share di grup ya Pak Arif ya. Jadi nanti bisa digunakan sebagai bahan diskusi dari pihak sekolah ataupun ke orang tua siswanya. Kemudian kaitannya dengan kontak person ya Pak. Kalau untuk kontak person nanti bisa menghubungi saya atau bisa langsung disampaikan di grup kemarin yang sudah dibuatkan oleh Mbak Vira. Nanti akan saya bantu untuk menjawab Pak. Oke. Ya, kemudian untuk kaitannya dengan durasinya ya Pak ya, untuk waktu diskusi dengan kepala sekolah ataupun sosialisasi ke orang tua siswa, begitu ya Pak? Iya. Iya, baik. Nah kalau untuk diskusi dengan kepala sekolah ini bisa biasanya kalau kami ketika setelah mempresentasikan biasanya itu akan ada follow up di 1 minggu kemudian Pak. Biasanya nanti dari pihak sekolah terlebih dahulu nih, dari pihak sekolah ini setuju atau tidak dengan adanya program kelas industri dari Game Lab ini, biasanya seperti itu. Kemudian nanti bisa kami berikan jenjang waktu juga untuk pihak sekolah mensosialisasikan kepada orang tua. Kemudian ketika nanti dari pihak sekolah membutuhkan bantuan kami untuk mensosialisasikan kepada orang tua, apalagi kaitannya dengan pembiayaan, nanti bisa kami bantu untuk mempresentasikan lagi Pak ke orang tua siswanya, seperti itu Pak. Ya. Terus yang ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Setelah nanti dalam proses pembelajaran kelas industri ini, setiap sekolah ataupun setiap orang tua itu kan endingnya kan tadi sudah dijelaskan di depan bahwa endingnya adalah bekerja. Jadi apapun itu endingnya anak itu harus bekerja. Nah, dari Game Lab ini apakah ada jaminan bahwa anak-anak kami, anak-anak orang tua yang menitipkan ke kami ini bisa bekerja dengan di lokasi yang telah ditetapkan tadi di awal, seperti itu? Karena memang orang tua itu pasti akan bertanya pada kita, ketika saya mengikuti kelas ini, endingnya apakah anak kami bisa bekerja? Seperti baik, itu. Pak. Iya, baik Pak. Siap, berarti kaitannya dengan ini ya Pak ya, dengan job matching tadi ya Pak ya. Baik, kaitannya dengan job matching. Jadi memang kita ini ya Pak ya, tidak menjanjikan 100% anak-anak bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Tetapi paling tidak ketika anak-anak ini memiliki pembekalan, apalagi untuk pembekalan dari dunia industri, ini nanti pasti akan menjadi
poin penting dan poin tambahan untuk anak-anak ketika mereka mencari pekerjaan atau terjun langsung di dunia pekerjaan. Karena ketika anak sudah selesai dari pelatihan, kemudian kegiatan magang, itu kami juga tidak lepas. Kami akan berikan bimbingan untuk pembuatan CV, kemudian untuk teknik wawancara dan beberapa kebutuhan lainnya untuk anak-anak melamar pekerjaan. Kemudian yang paling kami utamakan itu adalah pelatihan dan kegiatan magangnya, di mana ketika anak-anak pembekalannya ini penuh dan mereka sangat mengerti mengenai materi-materi yang sudah kami sampaikan, maka itu bisa menjadi poin plus ya Pak ya untuk anak-anak bisa melamar pekerjaan. Dan untuk pekerjaannya pun kami juga kami sinkronkan dengan jurusan yang diambil dari anak-anak di kemudian untuk di perusahaannya kami juga akan mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi alien yang mereka ambil, seperti itu Pak. Ya, jadi intinya ada proses yang berjalan yang intinya itu kembalinya kan ke anak juga ya, artinya kalau anaknya itu memang survive dalam belajar ya, kemungkinan besar perusahaan itu akan mengambil. Iya, betul sekali Pak. Yang jadi Bapak Ibu yang harus ketahui bahwa Bojonegoro ini kan wilayah paling barat di Provinsi Jawa Timur, beda dengan Salatiga. Saya ini juga orang Jawa Tengah Mbak ya. Iya. Oh iya Pak. Rumah saya ini kan kebetulan di Blora, kuliah saya dulu di Semarang. Jadi saya tahu kok Salatiga seperti apa, beda dengan Bojonegoro. Jadi mohon dipahami bahwa Bojonegoro ini tidak sebesar Salatiga, dan tingkat ekonomi orang tua maupun mindset, yang paling penting itu mindset ya, mindset orang tua itu agak susah. Jadi ketika saya kemarin sama kelas industri dengan Aksio, ketika proses selesai magang anak sudah diterima dan akan berangkat kerja ke Bandung, anak tidak mau. Itu yang agak konyol menurut saya, seperti itu. Jadi mindset mereka nggak tahu, intinya ingin dekat rumah lah, itu yang agak susah. Oh iya baik Pak, berarti tetap di daerah Jawa Timur seperti itu ya Pak ya? Ya paling tidak ya paling jauh Surabaya lah, paling tidak seperti itu. Nah jadi dari hal-hal semacam itu saya khawatir, saya sendiri juga khawatir. Kemarin dari 43 anak yang mengikuti, akhirnya hanya 1 anak yang berangkat ke Bandung, seperti itu. Oh sayang sekali ya Pak ya kalau begitu ya Pak. Seperti itu. Itu yang kadang membuat sekolah itu jadi agak gimana, apalagi hubungannya dengan mengeluarkan biaya. Itu yang ini langsung saya gambaran dari awal aja. Betul. Sehingga akibat dari situasi seperti itu, apakah nanti sekolah kami itu memberikan kesempatan kedua, karena ini hubungannya dengan mengeluarkan uang. Jadi dengan situasi seperti itu, ibaratnya kita sekolah sudah memfasilitasi, orang tua sudah mengeluarkan uang, atau apalagi tadi ada subsidi lah ibaratnya seperti itu. Ternyata anak tidak berangkat, alasannya saya takut kerja di luar Jawa Timur. Nah seperti itu yang sering terjadi di wilayah kami. Itu yang sering terjadi di wilayah kami. Endingnya ya kembali lagi ke daerah, apalagi jurusan kami banyak yang cewek terus terang daripada cowoknya, walaupun RPL ya itu banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Nah hal-hal semacam itu yang menjadi kekhawatiran saya pribadi. Tentu saya khawatir ketika saya project ini saya presentasikan di Bapak Kepala Sekolah langsung ditolak. itu bayangan saya itu. Oh iya baik. Itu langsung bayangan saya seperti itu. Itu saja, mungkin dari wakilnya Bu Iva mungkin memberi masukan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Iva. Baik, terima kasih atas undangannya untuk mengikuti diskusi dan ini lebih tepatnya ke ini ya, promo juga ya. Iya betul Bu. Dan memperkenalkan Eduka Game Lab
ke SMK 4 Bojonegoro. Iya. Baik, terima kasih. Tadi informasinya sangat menarik sekali karena baru pertama kali ini memang ya secara langsung dari pihak Humas ini tahu persis bagaimana proses apa saja yang ditawarkan oleh pihak Eduka ke SMK. Ini tadi yang saya pahami ini ada program kelas industri ya. Iya, Kelas betul Ibu. industri dan untuk magang ada ya? Iya Bu, ada. Jadi kalau untuk program ini kami ada program kelas industri, itu sekaligus ada pelatih di dalamnya itu ada pelatihan, kemudian ada kegiatan magang. Lalu ada juga untuk magang mandiri Bu. Jadi tanpa adanya kelas industri bisa langsung magang di perusahaan kami seperti itu. Baik. Untuk setiap kegiatan itu memang kan masing-masing ada timingnya ya. Jadi Iya betul Bu. kalau kelas industri sendiri itu akan melekat di kurikulum, sedangkan nanti untuk magang sendiri itu mungkin apakah itu bisa merupakan produk terpisah atau bagaimana? Untuk ini ya Bu ya kelas industri dan magang ya Bu. Iya, ini ada yang satu paket, jadi kelas industri langsung ada langsung ada kegiatan magang, kemudian ada juga paket yang terpisah untuk kegiatan magang online-nya, Bu. Oh begitu. Iya, jadi Ya. kalau iya, Iya, Bu. kalau kemarin kita kan ada kerjasama dengan ITB ya Mm-mm. untuk magang untuk jurusan RPL itu. Iya, Nah, mungkin kalau seandainya kalau kita lihat tadi ada perbandingan biaya antara perusahaan lain dengan Game Lab ya. iya, Ini iya. Kalau misalkan tadi saya juga sempat browsing dan search itu ya. Ada beberapa iya, juga perusahaan semacam Game Lab juga. Itu iya. malah ada yang ngasih ini ya. Kayak free dan sebagainya itu kegiatan seperti apa ya? Mohon informasinya. Oh iya, baik Bu. Kalau biasanya Jadi kita pelatihan ambil sampai bisa, bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Maaf. pelatihan sampai bisa, terus nanti Iya. iya ya, semacam itu. Oh iya, baik Bu. Sebenarnya kalau untuk Didi Coding ini mereka Didi Coding ya Bu ya. Mereka sebenarnya juga ada program gratis. Jadi kalau untuk program gratis itu biasanya ke arah magang Bu. Jadi di Game Lab sendiri kami juga ada program gratis. Nah, untuk program gratisnya ini biasanya ada pelatihan yang materinya umum. Kemudian ada program magang online itu dilaksanakan juga secara gratis Bu. Iya. Biasanya yang disenengin kan yang gratis. Bisa Bu, biasanya iya beberapa sekolah ini biasanya mencoba untuk program gratis terlebih Trial dahulu. dulu kan ya. Iya, betul biasanya sekali. trial dulu nanti begitu kita udah tahu oh ini benefitnya banyak juga. Ternyata keuntungan yang kita dapatkan dari kegiatan itu bagus kan gitu. Misalkan bagus untuk anak-anak, bagus Iya. untuk Bapak Ibu guru juga dan bagus Iya. untuk sekolah gitu loh, untuk Iya, branding. baik Bu. Jadi kalau untuk program gratis ini pelatihan gratis juga ada kami Bu, tapi lebih mengarah ke ini ya Bu ya materinya secara umum. Kemudian kalau untuk magang itu memang kami buka secara gratis, tetapi ada seleksinya. Jadi di industri lain itu juga seperti itu Bu. Seandainya ada program gratis nih, kalau untuk perusahaan startup seperti kami, ini pasti membuka program gratis itu pasti ada seleksi karena kami memang benar-benar ingin membantu anak-anak yang seandainya memiliki keahlian tetapi ada kendala di pembiayaan, maka dari itu kami membuka program seperti itu Bu. Kalau untuk perusahaan lain, seandainya di perusahaan yang besar itu biasanya kalau untuk program gratis itu program CSR ya Bu ya, biasanya lebih banyaknya. Iya. Ya, baik nanti untuk kegiatan pelatihan gratis ataupun untuk kegiatan magang nanti akan saya share di grup Bu. Jadi supaya bisa digunakan referensi sebagai sekolah seandainya menjajaki terlebih dahulu dengan Game Lab Bu. Oke, siap. Jadi Siap, nanti Ibu Iva. seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, kita minta semacam proposal atau mungkin apa saja yang bisa kita lihat dari Game Lab ya, Ya, selayang pandang atau apa gitu. Ya nanti secara teknisnya nanti biar Pak Arif yang mempelajari, kita Iya. hanya menghubungkan saja nanti pihak sekolah dengan jurusan. iya baik Ibu, siap.
Itu aja, terima kasih. Oh iya, sama-sama Ibu Iva. Baik Pak Arif, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi Pak? Untuk dari saya sudah cukup, mungkin ya itu tadi materi bisa video atau Baik. apa saja yang sekiranya bisa saya presentasikan di awal. Terus tentang tadi tambahan dari Bu Iva tadi tentang masalah magang gratis, sehingga kita Iya. mungkin ya betul tadi menjajaki terlebih dahulu lah. Iya, siap Untuk Pak, tidak mencapai apa-apa. ke situ memang harus menjajaki terlebih Iya. dahulu. Baik Pak, siap. Nah nanti kalau untuk kegiatan magang juga saya share untuk ini ya Pak ya, website kami. Jadi nanti bisa dilihat juga di website kami untuk kegiatan-kegiatan yang apa untuk kaitannya dengan magang ataupun untuk pelatihan gratisnya. Baik, untuk tadi Iya, Pak. ada bahasa seleksi ya untuk Iya, magang. betul sekali. Nah, itu apakah bisa juga di-share apa saja yang sekiranya materi atau kisi-kisi yang sehingga tentu saja siswa kami kan juga harus dipersiapkan juga untuk itu. Iya. Oh iya, baik Pak. Nanti untuk materi atau bidang apa saja yang akan digunakan untuk bahan seleksi nanti akan saya share di grup juga ya Pak ya? Ya, Baik, siap. Kalau begitu, bila memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, mungkin bisa kita akhiri ya Pak ya untuk presentasinya? kalau dari saya sudah cukup, Bu Iva, kalau sudah cukup. Baik, siap. Oh iya, baik, siap. Kalau begitu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Arif, kemudian Bu Iva, kemudian ini juga hadir Bu Yuli ya Bu ya.